apakah manfaat ya ketika kita melakukan gerakan-gerakan sholat terhadap tubuh kita? Artinya tentu kita sepakat apakah ada eh, efek dampak kesehatan bagi diri kita. Atau mungkin kita bisa pahami apakah sehat itu bisa dengan sholat, atau mungkin dengan pemahaman yang terbalik tapi dengan makna yang sama, apakah sholat bisa membuat sehat, gitu ya. Dan kemudian pertanyaan kita lanjutan adalah, apakah lantas kemudian kalau kesehatan suatu hal yang hari ini mahal sekali dan kita harapkan kita mendapatkan itu semua, apakah sehat itu adalah tujuan kita melakukan sholat? Nah, gitu. Di beberapa tulisan yang ada sudah tersebar di kalangan kita semua dan mungkin beberapa jamaah sudah pernah membaca ya. Sudah banyak penjelasan secara empirik, secara literasi dengan referensi yang ilmiah. Bahkan ini ditulis oleh beberapa rekan kami dengan latar belakang kedokteran. Salah satu yang cukup terkenal adalah Dr. Sagiran dari Jogja. Latar belakang beliau adalah dokter spesialis bedah. Itu bahkan menulis dengan judul yang agak bombastis terkait dengan mukjizat gerakan sholat. Intinya kurang lebih sama, bahwa gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan bahkan dari takbiratul ihram, bahkan kemudian ruku, i'tidal, sujud, ya, bahkan duduk iftiros, bahkan duduk tawaruknya, itu memberikan dampak kesehatan kepada tubuh. Salah satu buku yang lain adalah buku yang ditulis oleh guru kami, ya, Prof. Syabani. Latar belakangnya ada dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, kurang lebih menulis hal yang sama. Ya, intinya bahwa setiap pergerakan sholat, ya, itu memberikan dampak terhadap fungsi organ tubuh kita. Meskipun kerap dilakukan di luar sholat, ya, berulang-ulang gitu ya, dengan posisi-posisi yang mungkin menyerupai seperti sujud atau menyerupai seperti ruku gitu, itu bisa memberikan keuntungan secara fisik, ya, bahkan secara fisiologik kepada organ tubuh manusia. Bahkan dengan exercise yang sering dilakukan, rutin membantu kesehatan secara individu. Nah, di buku-buku tadi disampaikan bahwa secara detail, bahkan ketika posisi berdiri takbiratul ihram, ya, itu juga bisa memberikan latihan exercise pada musculus pectoralis, pada otot dada gitu ya. Bahkan bisa melatih keseimbangan, ya, pada posisi berdiri, bisa membantu tubuh menjadi lebih tegak dan lurus. Salah satu komentar dari salah seorang dokter bedah bahkan bisa memperbaiki posisi spine, tulang belakang seseorang, dengan catatan dalam kondisi yang sehat gitu ya. Pada posisi ruku itu bisa meningkatkan fleksibilitas, kelenturan otot-otot tulang belakang gitu ya. Bahkan bisa memelihara kesehatan tulang dan menekankan resiko pengeroposan dan osteoporosis. Dan ketika sujud, ya. Jadi begini jamaah sekalian, salah satu organ yang sangat sensitif ketika ada gangguan dari vaskularisasi peredaran darah, salah satunya adalah terkait dengan otak. Umumnya kalau orang terjadi gangguan sirkulasi ke otak, ya, maka biasanya gejala yang ditimbulkan adalah menurunnya daya konsentrasi, suka mengantuk. Ya. Contoh misalnya pasien-pasien dengan kondisi yang hipertensi, pada pasien dengan diabetes mellitus. Kenapa? Ada gangguan vaskularisasi ke otak yang lantas kemudian menjadikan daya konsentrasi itu agak apa ya? Agak lambat gitu ya. Jadi low speed-nya itu agak-agak lambat gitu ya. Nah, itu juga seperti itu. Nah, ketika posisi exercise ketika kita sujud, maka itu bisa membantu meskipun sementara waktu bisa meningkatkan vaskularisasi ke otak gitu ya. Bahkan di buku-buku tersebut dikatakan ketika kita duduk iftiros, ya, bahkan duduk tawaruk itu bisa meningkatkan kekuatan otot-otot sekitar bokong yang lambat laun secara tidak langsung bisa menguatkan, mencegah ambien atau wasir gitu.
Nah, lantas kemudian jamaah sekalian, kalau kita pahamkan terkait dengan itu semua, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah orang dengan sholat, dengan segala rukun yang dikerjakan, bahkan dengan tu'maninah gitu ya, apakah pasti mendatangkan manfaat, kebaikan, atau kesehatan pada tubuhnya? Maka tentu kita bisa menjawab, bisa iya, bisa tidak. Apakah orang yang selama ini gitu ya, bahkan dia sholat 5 waktu, bahkan dengan sholat segala sholat sunnahnya sekalipun, ada juga loh ketika sholat bahkan mengalami serangan kardiovaskuler. Ada? Ada. Ketika takbir jatuh pingsan gitu ya. Atau misalnya dengan ibadah-ibadah lainnya misalnya, yang kita harapkan, contoh misalnya, ada satu data empirik, kita mendekati bulan puasa, bahwa ibadah puasa itu bisa benar-benar bisa memperbaiki kondisi tubuh. Benar pasti. Tapi apakah lantas selama ini ketika orang ibadah puasa, apakah pasti bisa memberikan manfaat pada tubuhnya? Tidak. Bahkan ada yang jatuh dalam kondisi yang kesakitan gitu. Terkait dengan sholat, ketika dia sholat, tapi kemudian dengan pergerakan dia lakukan, toh tidak kunjung dia sehat, tetap sakit. Maka apakah lantas kita bisa katakan ada yang salah dengan sholatnya? Atau kita katakan sholatnya yang salah? Atau mungkin kita sepakat yang kita katakan mungkin bisa jadi tujuannya yang mungkin salah. Maka niatnya yang harus kita benarkan terkait dengan tujuan kita ibadah. Kesimpulan yang kami bisa bahas adalah kita melakukan ibadah terkait dengan sholat. Jikapun ada maslahat atau manfaat yang kita dapatkan, ya, itu tidak lain adalah terkait dengan kaidah syara. Haitsuma yakunu syar'u takunu maslahah. Di mana ada hukum syara dijalankan, pasti dan pasti ada manfaatnya. Apa yang menjadi hikmah, tujuan sebenar terkait dengan sholat adalah sebagaimana Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya ya, tidak lain tujuan daripada salat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah sebenarnya yang menjadi tujuan utama sebagaimana hal kita ketika kita ibadah. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata ulama tafsir, kata-kata lam di situ, harful lam adalah lamukai yang menunjukkan supaya tujuan dari kita ibadah apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Bukan untuk benefit kesehatan kita. Bukan untuk sekedar mencari sensasi kepada orang. Bukan untuk bagaimana kita bisa program kesempatan kita menurunkan berat badan. Tidak. Tapi semata-mata untuk kita bertakwa kepada Allah. Adapun nanti kita mendapatkan hikmah atau manfaat terkait dengan benefit, itu bagian suatu perkara yang sifatnya lain. Jamaah sekalian, terkait dengan masalah kita harus sehat, ya, memang harus sehat. Banyak hari ini orang yang bisa mengupayakan dirinya sehat gitu ya, prima gitu fisiknya, untuk bagaimana menjadikan dirinya supaya bisa sempurna untuk terkait dengan ibadahnya. Banyak orang hari ini, saya beberapa minggu ini banyak orang yang menjelang umroh atau haji sudah mempersiapkan dirinya ke kami ya, dok berikan kami berbagai macam obat suplemen untuk kami bisa sehat fit nanti ketika tawaf, untuk kami bisa fit untuk nanti sa'i gitu. Semua dipersiapkan. Maka butuh modal terkait dengan niat, tapi fisik pasti itu semua. Kenapa? Karena suatu hal keniscayaan yang harus kita lakukan. Meskipun nggak semua orang kadang bisa mengalami kondisi prima terkait dengan fisiknya. Sekali lagi, jamaah sekalian, kalau kita sehat, ya kita harus sehatkan fisik kita untuk kesempurnaan dari ibadah. Meskipun kita sadari hari ini banyak orang-orang yang jauh dari kesempurnaan terkait dengan fisiknya. Dan hari ini harus kita syukuri kesempurnaan kesehatan yang kita jalankan hari ini, kita bisa menjalankan ibadah dengan nyaman, dengan menuju kesempurnaan. Begitu banyak hari ini orang-orang yang mungkin jauh dari kesusahan dari terkait dengan fisiknya. Kami ambil dari suatu klip video, karena suatu hal yang baru, terjadi proses gempa di Turki. Masih ingat ya? Terjadi proses gempa di Turki,
Ya, ketika ada tim melakukan evakuasi kepada seorang kakek tua yang terhimpit di reruntuhan bangunan, maka kakek ini mengatakan, bisakah berikan aku air wudhu untuk aku bisa sholat di tengah himpitan reruntuhan bangunan yang menghimpit tubuhnya? Apakah lantas kemudian ketika diberikan air wudhu, gerakan sholatnya bisa sempurna apa yang diharapkan? Jauh dari kesempurnaan. Inilah suatu gambaran yang bisa memberikan ibrah untuk kita semua. Ada orang yang terhimpit di bangunan, ya, tetapi berusaha untuk bagaimana bisa ingat terkait dengan Tuhannya. Hari ini begitu banyak orang yang jauh dari kesempurnaan. Fisiknya kuat, kakinya kuat, tapi karena terhimpit terkait dengan ujian dia, terhimpit dengan kenikmatan dunia dia, susah untuk menggerakkan dirinya, susah untuk menggerakkan kakinya, untuk menyambut panggilan azan dikumandangkan untuk menuju ke rumahnya Allah. Bahkan hanya untuk menggerakkan badannya, bahkan hanya untuk mengangkat selimutnya ketika azan subuh dikumandangkan, bahkan hanya sekedar mengangkat kedua kelopak matanya, susah. Apakah ini orang-orang yang sehat? Atau justru ini orang-orang yang sakit? Sekali lagi, kita sehat secara fisik, iya, tapi jangan lupa kita harus sehat terkait dengan spiritual agama kita. Nasib kita kemudian apa yang terjadi hari esok. Allah katakan, wa ma tadri nafsum ma tagzibu ghadan. Tidak ada seorang pun hari ini tahu apa yang terjadi esok hari. Apakah lantas kemudian ada musibah gempa yang terjadi di Turki hari ini kita timpa? Wallahu alam. Kita gunakan kesempatan kita sebaik-baiknya untuk tujuan ibadah kepada Allah.